Halo semua, karena banyak teman-teman muslim yang sudah berbaik hati untuk mengajak saya masuk Islam dengan memperingatkan azab neraka dan memberikan informasi tentang surga. Jadi dengan niat baik masuk Islam, pada video ini kita akan khusus membahas tentang surga dan neraka yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kita mulai aja ya. Ayat-ayat tentang surga di dalam Al-Quran bisa kita lihat diantaranya pada Surah 3 ayat 22, Surah 4 ayat 57, Surah 7 ayat 42, Surah 10 ayat 9, Surah 11 ayat 23, Surah 14 ayat 23, Surah 18 ayat 107, Surah 19 ayat 60-61, Surah 20 ayat 75-76, Surah 22 ayat 14, Surah 22 ayat 23, Surah 22 ayat 56, Surah 29 ayat 7, Surah 29 ayat 58-59, Surah 30 ayat 15, Surah 31 ayat 8, Surah 32 ayat 19, Surah 42 ayat 22, Surah 45 ayat 30, Surah 85 ayat 11. Dan ayat-ayat tentang neraka di dalam Al-Quran biasanya ada sebelum ayat-ayat tentang surga. Jika kita perhatikan ayat-ayat tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran, ada beberapa poin yang bisa dijadikan kesimpulan. Yang pertama, surga adalah tempat kediaman yang penuh kenikmatan dan sungai-sungai di dalam akhirat untuk orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Yang kedua, neraka adalah tempat kediaman yang penuh kesengsaraan dan api di dalam akhirat untuk orang-orang kafir, zalim, dan jahat. Betul ya? Nah, biasanya teman-teman yang muslim berkata, yang dimaksud dengan beriman itu adalah masuk Islam, karena tertulis dalam Al-Quran surah 3 ayat 19 bahwa agama yang di sisi Allah adalah Islam. Oleh karena itu, menurut teman-teman yang muslim, untuk masuk surga harus mengakui Al-Quran, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui Muhammad sebagai nabinya Allah. Betul ya? Tapi apakah yang dikatakan oleh teman-teman muslim adalah benar menurut Al-Quran? Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 2 ayat 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran surah 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, teman-teman ada lihat kata Islam nggak di situ? Kok saya nggak ngelihat ya? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, bukan orang-orang Islam. Juga pada semua ayat tentang surga yang tadi saya bacakan, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa orang Islam masuk surga. Semua ayat itu berkata bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan yang akan masuk surga. Dan Al-Quran surah 2 ayat 62 mendefinisikan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang telah diberikan Alkitab, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, bukan orang-orang Islam. Jadi siapa yang masuk neraka? Yuk kita baca Al-Quran surah 98 ayat 6. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik dalam kurung akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi menurut Al-Quran, dari golongan ahli kitab yang masuk neraka hanya ahli kitab yang kafir.
ahli kitab yang beriman dan berbuat baik masuk surga. Bagaimana dengan umat Islam? Yuk kita baca Al-Quran surah 2 ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, sesungguhnya bukan orang beriman yang akan masuk surga. Yuk kita baca lagi Al-Quran surah 19 ayat 71-72. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam kurung neraka dalam keadaan berlutut. Jadi tidak ada seorang pun di antara kamu, teman-teman yang muslim, yang tidak mendatangi neraka. Itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu teman-teman muslim yang bertakwa akan diselamatkan dari dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Dengan kata lain, teman-teman muslim yang bertakwa entah akan berdiri atau jongkok di dalam neraka. Diselamatkan dari keadaan berlutut di neraka. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Yuk kita baca Al-Quran surah 46 ayat 9. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap kamu, teman-teman yang muslim. Dia sendiri tidak tahu diselamatkan dari dalam keadaan berlutut di neraka itu bagaimana. Mungkin berdiri, mungkin jongkok di dalam neraka. Ini menurut Al-Quran ya, bukan menurut saya. Yang masuk surga adalah mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Dan yang masuk neraka adalah kamu, orang-orang Islam. Coba teman-teman pikir ulang ya. Di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30, Allah menyatakan bahwa Dia maunya menjadikan manusia di bumi. Namun pada Al-Quran surah 2 ayat 35, ternyata Adam dan istrinya ada di surga. Lalu pada Al-Quran surah 2 ayat 36, setan memperdaya Adam dan istrinya sehingga keduanya keluar dari surga dan turun ke bumi. Jadi menurut Al-Quran, setan itu adanya di surga dan dia membuat apa yang diinginkan oleh Allah terjadi, yaitu membuat manusia ke bumi. Apakah Allah selesai dengan berkehendak membuat manusia di bumi aja? Enggak, guys. Al-Quran surah 11 ayat 118-119 berkata bahwa Allah membuat keputusan untuk memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi siapa Allah menurut Al-Quran? Menurut pengakuan Allah sendiri. Kenapa Allah yang katanya menciptakan manusia, kok maunya membuat manusia memenuhi neraka?
Yuk kita baca Al-Quran surah 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, di dalam Al-Quran, Allah mengaku bahwa Dia bukan pencipta manusia. Dia bukan pencipta kamu, tetapi Dia ingin kamu beribadah kepadanya. Al-Quran surah 11 ayat 118-119 berkata bahwa Allah membuat keputusan untuk memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Teman-teman masih belum paham ya? Teman-teman sendiri yang berkata kalau Al-Quran berasal dari Tuhan yang benar, tidak ada kontradiksi kan? Kalau ada kontradiksi berarti bukan dari Tuhan yang benar kan? Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 16 ayat 49. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak dalam kurung bernyawa, dan dalam kurung juga para malaikat. Dan mereka dalam kurung malaikat tidak menyombongkan diri. Di situ tertulis bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Betul kan? Al-Quran surah 7 ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk dalam kurung tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia dalam kurung iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jelas ya. Surah 7 ayat 11 menyatakan bahwa para malaikat tidak hanya bersujud kepada Allah. Para malaikat bersujud kepada Adam, dan itu Allah yang suruh. Jelas kontradisi dengan surah 16 ayat 49 bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Teman-teman yang muslim sering bertanya kenapa umat Kristen menyembah manusia yang bernama Yesus kan? Coba pertanyakan, kenapa Allah menyuruh malaikat sujud menyembah kepada manusia yang bernama Adam? Dan kenapa Allah yang sama menyuruh teman-teman sujud menyembah ke arah Hajar Aswad? Kenapa Allah menyuruh teman-teman sujud menyembah ke arah batu? Karena Allah bukan pencipta manusia dan ingin membuat manusia memenuhi neraka. Siapa manusia yang akan memenuhi neraka? Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang murtad, dan kalian teman-teman yang muslim. Kalian akan ada yang berlutut di dalam neraka, dan akan ada yang tidak berlutut di dalam neraka. Teman-teman jangan bingung, karena Muhammad sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dia di dalam neraka. Siapa manusia yang akan masuk surga? Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang melakukan kebaikan. Ini kata Al-Quran ya, bukan kata saya. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman yang mau masuk surga dan tidak mau masuk neraka, teman-teman salah pilih agama kalau pilih Islam. Dan teman-teman salah pilih Tuhan jika pilih Allah. Karena pilih Islam pasti masuk neraka. Dan ini adalah keinginan Allah. Yang sekarang ada di surga itu Yesus, bukan Muhammad. Dan yang akan menjadi hakim pada akhir zaman adalah Yesus,
bukan Muhammad juga. Jadi gimana? Teman-teman mau tetap di Islam dan mendapat kepastian masuk neraka? Ingat ya, saya tidak memaksa teman-teman untuk keluar dari Islam dan tidak mengajak teman-teman untuk masuk Nasrani. Tapi kalau teman-teman tanya pendapat saya sih mendingan keluar dari Islam dan masuk Nasrani sekarang. Lebih baik mungkin tidak masuk neraka daripada pasti masuk neraka. Iya kan? Ingat ya, umur gak ada yang tahu. Hidup ini hanya sementara. Dan setelah kematian itu selamanya. Teman-teman bahkan gak tahu apakah 5 menit setelah ini teman-teman masih hidup. Tapi sekarang teman-teman udah tahu, umat Islam pasti masuk neraka. Dan umat Nasrani yang berbuat kebaikan pasti masuk surga. Menurut Al-Quran. Bagaimana? Mau keluar dari Islam dan masuk Nasrani sekarang? Kalau teman-teman mau keluar dari Islam dan masuk Nasrani sekarang, katakan, sekarang saya keluar dari Islam dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada hitungan ketiga. Oke? 1, 2, 3. Sekarang saya keluar dari Islam dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Selamat buat teman-teman yang terlepas dari kepastian masuk neraka. Jadi silakan mulai baca Injil, jadi Nasrani yang beriman, dan berbuat kebaikan. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kamu. على شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح